nama saya. Perkenalkan, saya Linda, NIM 12102492 dari kelas 2O Manajemen SDM. Nah, tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas semester yang telah diberikan. Nah, di video ke-7 ini atau pertemuan ke-15 ini, saya akan memaparkan materi tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM yang diampu oleh Bapak Sandi Nasruddin Wibowo SEMM selaku dosen mata kuliah Manajemen Inovatif. Nah, langsung saja kita simak videonya ya. Nah, di pertemuan ke-15 ini saya akan memaparkan materi tentang implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Daripada kita penasaran ada apa aja di dalam materinya, mari kita simak bareng-bareng ya agar pengetahuan kita semakin luas. Di sini ada tingkat kinerja. Tingkat kinerja ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu kinerja organisasi, kinerja proses, dan kinerja individu atau pekerjaan. Nah, di kinerja organisasi ini adalah pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Lalu kinerja proses ini adalah kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Selanjutnya kinerja individu atau pekerjaan adalah pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu menurut Rumler dan Breche tahun 1995. Dan materi selanjutnya yaitu konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut De Soriber. Dalam Kamus Bantam English Dictionary tahun 1979 yang dikemukakan Prawiro Sentono tahun 1999 berasal dari kata kinerja performansi dari akar kata to perform mempunyai beberapa entaris, yaitu yang pertama melakukan, menjalankan, dan melaksanakan. Yang kedua memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima yaitu melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam yaitu melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh memainkan pertunjukan musik. Dan yang kedelapan yaitu melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi, yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Dan kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral etika. Selanjutnya definisi kinerja. Menurut Rui dan Bier tahun 1981, kinerja adalah pencapaian hasil. Menurut Interplan tahun 1999, kinerja adalah terkait operasi, aktivitas program, dan misi organisasi. Menurut Murphy dan Cleveland tahun 1995, kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Menurut Stoner tahun 1978, kinerja adalah fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Menurut Bernardin dan Russell tahun 1993, kinerja adalah pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Menurut Handoko, kinerja adalah proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai presentasi kerja karyawan. Menurut Gibson tahun 1990,
Kinerja adalah seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya, unsur yang terdapat dalam kinerja, yaitu hasil-hasil fungsi pekerjaan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Pencapaian tujuan organisasi. Periode waktu tertentu. Tidak melanggar hukum. Dan sesuai dengan moral dan etika. Selanjutnya, pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan yaitu ada beberapa bagian. Strategi organisasi, pemasaran, operasional SDM, dan keuangan. Selanjutnya, indikator kinerja organisasi. Yang pertama yaitu performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua yaitu harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga yaitu unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat yaitu hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima yaitu tersedianya mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam yaitu terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Dan yang ketujuh adalah bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Nah, itu saja pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang telah menonton videonya. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.